Kalau begitu kembali kepada Pak Bernardo Senoaji untuk pemaparan dari kurikulum yang baru dan tata caranya. Bagaimana Pak Seno, silakan Pak Bernardo Senoaji. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Nah, kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan sosialisasi terkait kurikulum baru tahun 2022. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Ya kita saling mengingatkan satu sama lain kalau ada yang nggak paham. Oke. Nah, jadi ini tadi outline-nya. Jadi pertama adalah perubahan kurikulum, kenapa perlu perubahan, terus aturan kurikulum tahun 2022 serta nanti hasil kurikulum tahun 2022, dan yang terakhir pengelolaan perubahan dan yang paling terakhir adalah penutup ya. Jadi kenapa kurikulum perlu kita rubah? Karena ada justifikasi dan acuan dasarnya sendiri ya. Jadi yang pertama adalah statuta. Jadi setiap 4 tahun sekali kita wajib untuk melakukan pemutakhiran kurikulum berkala gitu ya. Kita akan mengikuti tren yang sedang berlangsung gitu ya. Kalau kita teknologi jadi tidak boleh ketinggalan. Kalau kurikulum tidak kita rubah, nanti kita akan ketinggalan banyak perubahan gitu. Terus penguatan isi dan penyederhanaan kurikulum, jadi isi dari kurikulumnya juga harus diperkuat lagi. Jadi materi-materi yang mungkin belum ada di kurikulum sebelumnya perlu kita tingkatkan. Profil lulusannya yang perlu kita ganti ya kita ganti gitu ya. Kalau masih relevan ya kita gunakan. Gitu. Selanjutnya adalah pemutakhiran standar isi untuk merespon perkembangan, gitu ya. Jadi kita juga akan melihat kebutuhan masyarakat, terus keilmuan serta regulasi yang ada untuk melakukan pergantian kurikulum. Jadi pergantian kurikulum ini tidak serta-merta hanya dirubah, tapi kita juga memperhatikan kebutuhan dari pasar maupun keilmuan yang berkembang, gitu ya. Nah, acuan dasarnya ada dua. Yang pertama adalah dari SK Rektor terkait dengan pedoman dan pengembangan kurikulum tahun 2002. Jadi dari Rektor sudah mengatur bahwa ada pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang perlu kita taati dalam merubah kurikulum 2022. Dan yang kedua adalah keputusan Dekan STIB terkait tim penyusunan kurikulum dan timeline-nya. Jadi timeline-nya terus tim yang menyusun kurikulumnya itu sudah ditetapkan oleh dekan, gitu ya. Nah, aturan kurikulum 2002 sendiri itu seperti apa sih teman-teman, gitu ya. Akan saya tampilkan supaya teman-teman juga tahu bahwa aturan-aturan perubahannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kebijakan beban studi. Jadi untuk sarjana S1, gitu ya, beban studi minimalnya adalah 144 SKS minimal, teman-teman. Kalau 150 boleh nggak? Boleh. Tapi kan minimal 144 gitu ya. Kalau 143 nggak boleh. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang nggak boleh. Gitu. Nah, terus tahun akademik pertama, semester 1 dan 2, beban SKS-nya adalah 36. Jadi semester 1 dan 2, itu kalau di total SKS-nya adalah 36, dan wajib diselesaikan maksimal 2 tahun. Jadi ini namanya tahap persiapan bersama, itu harus teman-teman selesaikan dalam waktu maksimal itu 2 tahun gitu ya. Nggak boleh lebih gitu dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun nanti berarti teman-teman akan terancam DO gitu ya. Jadi harus harus diselesaikan secepatnya. Kalau bisa 1 tahun selesai ya selesai. Kalau nggak bisa berarti ngulang maksimal hanya sekali diulang. Jadi maksimal 2 tahun dan selesai semester 1 2. Nah, semester 3 sampai 8 beban studinya sebanyak 108 SKS. Dengan rata-rata 18 sampai 21 SKS per semester kecuali semester 8, teman-teman. Jadi semester 3 sampai semester 8 itu bebannya bisa 18 sampai 21 SKS. Kalau semester 8 bisa kurang dari 18 gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau ngerasa semester berapa 21 SKS ya itu masih dalam batas aturannya gitu. Nah, yang kedua adalah kebijakan mata kuliah. Jadi mata kuliah yang wajib kurikulum. Jadi
di semua kurikulum itu harus ada. Ya, pertama adalah agama. Agama di sini bisa agamanya macam-macam ya, tergantung agama dari teman-teman gitu ya. Ada yang misalkan agama Islam atau agama Katolik atau Kristen atau Hindu ataupun Buddha ataupun Konghucu, itu harus mengambil mata kuliah agama wajib. Terus yang kedua adalah Pancasila. Nah, jadi kalau di kurikulum sebelumnya mata kuliah kita adalah Pancasila dan kewarganegaraan digabung. Di kurikulum baru Pancasila dan kewarganegaraan dipisah. Jadi Pancasila sendiri dan kewarganegaraan sendiri. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Jadi mata kuliah wajib kurikulumnya adalah 4 ini teman-teman. Ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi ini wajib kurikulum gitu ya. Terus yang kedua adalah wajib dari ITTS. Jadi ini mata kuliah yang diwajibkan dari IT Telkom Surabaya. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya kita ada bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Kalau sekarang di ITTS yang sekarang di kurikulum yang baru 2022 ini hanya ada 1, tapi namanya adalah bahasa Inggris gitu ya, bukan bahasa Inggris 1 atau kedua. Kedua adalah literasi TIK. Terus yang ketiga adalah teknopreneur. Nah, teknopreneur di sini nanti akan menggantikan wirausaha. Jadi mata kuliah kita bukan lagi entrepreneur tapi teknopreneur gitu ya. Karena kita digital ya. Orang IT ya harusnya kalau mau berwirausaha ya wirausahanya di bidang IT gitu. Maka teknopreneur. Dan yang terakhir ini mata kuliah yang baru ada pengantar maritim, transportasi dan logistik. Jadi nanti di semester awal akan ada pengantar MTL yang diisi oleh expert-expert di bidangnya, bidang maritim, transportasi dan logistik. Ini mata kuliah baru yang diwajibkan oleh ITTS untuk di kurikulum 2022. Nah, terus ada mata kuliah pilihan prodi. Mata kuliah pilihan prodi adalah mata kuliah pilihan, minimalnya 9 SKS dan maksimal 18 SKS. Artinya akan ada maksimal 6 mata kuliah gitu ya, dengan SKS-nya masing-masing adalah 3 SKS. Jadi ada 6 mata kuliah pilihan teman-teman yang bisa diambil gitu ya. Maksimal 6 mata kuliah pilihan yang bisa diambil di program studi di kurikulum 2022. Nah, terus ada mata kuliah MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mata kuliah MBKM ditempuh di luar prodi. Jadi teman-teman juga boleh menempuh mata kuliah di luar prodi yang nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah MBKM. Gitu ya. Jadi nanti slotnya akan kita isi dengan mata kuliah MBKM yang maksimal adalah 18 SKS, gitu ya. Jadi teman-teman 18 SKS ini bisa dimanfaatkan untuk mata kuliah MBKM atau mata kuliah di luar program studi. Gitu. Nah, terus ada juga kebijakan terkait mata kuliah matematika dan ilmu dasar. Jadi kalau yang sebelumnya kita ada kalkulus 1, 2, sekarang hanya kita ganti dengan matematika. Gitu ya. Mata kuliahnya adalah matematika. Tidak ada lagi kuliah kalkulus. Gitu ya. Terus fisika. Tidak ada fisika 1B atau fisika 1, 2 atau tidak ada. Sekarang kuliah kita di prodi teknologi informasi kurikulum 2022 fisika gitu. Terus Pancasila, bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan dan bahasa Inggris. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kebijakan terkait matematika dan ilmu dasar. Ini yang termasuk mata kuliah di matematika dan ilmu dasar. Jadi harus ada gitu ya. Nah, terus kebijakan mata kuliah. Mata kuliah di sini adalah 1 SKS itu 1 SKS pada proses pembelajaran ya teman-teman, itu bisa berupa kuliah, responsif maupun tutorial, itu untuk tatap muka 50 menit per minggu, dan penugasan 60 menit per minggu, serta kegiatan mandiri itu 60 menit per minggu. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk 1 SKS per mata kuliah itu 170 menit per minggu harusnya. Jadi kalau kalian dapat tugas, kalian ada kegiatan misalkan tugas mandiri, nah itu dianggapnya juga perkuliahan teman-teman. Jadi jangan, kok banyak tugas ya, bukan artinya kalian, bukan artinya dosen-dosen ini pengen ngasih kalian banyak tugas dan kejam gitu ya, bukan. Tapi memang aturan dari perguruan tinggi itu kalau 1 SKS dalam pembelajaran itu artinya 50 menit tatap muka gitu ya.
dan ada tugas serta tugas mandiri gitu. Kalau tugas terstrukturnya tugas yang diberikan dosen dengan ada strukturnya, kalau tugas mandiri ya teman-teman bisa belajar mandiri gitu ya. Itu artinya 170 menit per SKS. Jadi kalau 3 SKS gimana? Berarti 150 kali 3 gitu ya untuk tatap mukanya gitu. Berarti 150 menit per minggu untuk tatap muka. Terus kegiatan terstrukturnya ada 180 per minggu. Terus untuk kegiatan mandirinya ada 180 per minggu gitu ya. Nah, itu untuk satu SKS berupa pembelajaran. Terus satu SKS berupa seminar atau sejenisnya. Jadi kalau MBKM dan lain-lain itu misalkan seminar dan lain-lain itu sebenarnya bisa bukan MBKM, sorry. Kuliah yang berupa seminar, misalkan ada kuliah tamu gitu ya. Itu tatap mukanya 100 menit itu dianggap satu SKS. Jadi kalau kuliah tamu hanya satu jam gitu ya, itu artinya sebenarnya cuma satu SKS, kurang malahan gitu ya. Nah, terus kalau yang praktikum, satu SKS di praktikum itu 170 menit per minggu. Artinya kalau misalkan mata kuliah algoritma pemrograman, sekarang tidak ada mata kuliah praktikum, memang tidak ada. Tapi kalau misalkan secara dibikin praktikum, hari ini kita praktikum gitu ya, artinya satu SKS pertemuan 170 menit itu hanya setara dengan satu SKS. Itu setaranya dengan satu SKS gitu ya. Jadi kalau pas praktikum itu waktunya 3 jam ya itu memang satu SKS-nya segitu teman-teman. Jadi bukan artinya dosen pengen memperlama kalian atau membuat kalian ini gitu ya. Tapi memang aturannya seperti itu. Nah, kita langsung ke kurikulum 2018-2020. Kenapa ada slide-nya di sini? Oh ya, sebenarnya kurikulum basisnya adalah 2018. Tapi di tahun 2020 kita sempat melakukan sedikit perubahan, tidak major, tapi hanya minor perubahan gitu ya. Jadi beberapa mata kuliah yang memang belum kalian terima di akhir-akhir itu kita rubah gitu. Jadi ada perubahan sedikit. Jadi tidak bisa dibilang bahwa kurikulumnya sebenarnya berubah total, tidak, tapi hanya ada sedikit perubahan gitu ya, penyesuaian aja. Nah, jadi kalau kurikulum awal semester satunya seperti ini, ada beberapa mata kuliah yang tetap, ada yang dijadikan satu. Misalnya bahasa Inggris 1 dan 2 itu akan dijadikan satu menjadi mata kuliah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang tadinya di semester 1 akan dipindah ke semester 4 gitu ya. Terus yang kalkulus yang tadinya mata kuliah kalkulus 1B berubah menjadi matematika. Gitu. Nah, ini perubahan di semester 1. Di semester 2-nya ada mata kuliah bahasa Inggris tadi yang 1-2 dijadikan satu, matematika bahasa Inggris gitu ya. Terus Pancasila dan Kewarganegaraan dipisah menjadi 2 mata kuliah, yaitu Pancasila sendiri dan Kewarganegaraan sendiri. Dan di semester yang berbeda gitu ya, bukan satu semester. Terus fisika berubah menjadi fisika. Nah, di semester 3 ada perubahan di organisasi komputer yang berubah menjadi arsitektur dan organisasi komputer gitu ya. Karena kita perlu arsitektur dan organisasi komputernya, bukan cuma organisasi komputer. Nah, terus sistem operasi komputer dipindah ke semester 4 gitu. Terus pengembangan pesona yang tadinya ada di semester 3 dihilangkan. Jadi tidak di semester baru nanti tidak ada mata kuliah pengembangan pesona gitu ya. Terus perancangan basis data berubah menjadi basis data saja, tidak ada perancangan, tapi kita belajar tentang basis data. Nah, untuk semester 4 interaksi manusia dan komputer yang tadinya di semester 4 berubah di semester kedua. Terus analisis perancangan sistem pindah ke semester 5. Nah, terus keamanan informasi berubah menjadi manajemen keamanan informasi dan pindah ke semester 6. Nah, jaringan komputer lanjut ini akan digabung dengan sistem administrasi server. Nanti akan menjadi sistem administrasi jaringan. Nah, di sini. Di semester 5 ini ekonomi teknik yang tadi ada yang sebelumnya di kurikulum 2018 ada di semester 5, nanti di semester baru dihilangkan, akan ada mata kuliah baru gitu ya, nanti selain mata kuliah ekonomi teknik ini akan dihilangkan. Terus sistem informasi geografis yang tadinya mata kuliah wajib di semester 5 nanti akan dirubah menjadi mata kuliah pilihan. Jadi kalau pengen ngambil
sistem informasi geografis itu termasuk mata kuliah pilihan, jadi bukan mata kuliah wajib. Terus untuk komputer grafik yang tadinya di semester 5, teman-teman juga akan dihilangkan. Jadi tidak ada lagi nanti mata kuliah komputer grafik, gitu ya. Terus mata kuliah data mining nanti akan diganti dengan mata kuliah analisis data. Jadi bukan kuliahnya bukan data mining lagi, tapi diganti dengan analisis data. Nah, terus sistem administrasi server dan Telkom aja tadi digabung menjadi sistem administrasi jaringan, gitu ya. Jadi sistem administrasi server sama Telkom aja tadi itu di semester baru nanti udah nggak ada tuh. Yang ada adalah sistem administrasi jaringan. Nah, terus di semester 6 pemrograman mobile berubah namanya sih sebenarnya menjadi pemrograman perangkat bergerak, gitu ya. Dan dipindah ke semester 5. Pembelajaran mesin yang tadinya ada sebagai mata kuliah wajib di semester 6 nanti akan dirubah menjadi mata kuliah pilihan. Jadi kalau pengen ngambil mata kuliah pembelajaran mesin, ya berarti nanti mengambil mata kuliah pilihan. Terus mata kuliah data warehouse yang sebelumnya ada di semester 6 juga dihilangkan ya teman-teman. Jadi nanti di semester baru, di kurikulum baru tidak ada lagi mata kuliah data warehouse, gitu. Terus mata kuliah pilihan yang tadinya ada dari mulai semester 6 nanti akan dirubah, pilihannya ada di semester 7 dan 8. Tapi kalau mau ngambil cepat ya nggak apa-apa. Kalau ngambil pilihannya misalkan di semester 5 udah mau ngambil pilihan ya nggak apa-apa. Nah, tapi secara transkrip nilai dia adanya di semester 7 dan 8, gitu ya. Nah, untuk semester 7 sama, yang kewirausahaan tadi diganti dengan teknopreneur. Terus manajemen proyek IT pindah ke semester 6. Ya. Terus cloud computing atau komputasi awan pindah ke semester 5. Nah, terus arsitektur enterprise berubah mata kuliah menjadi e-government karena menurut trennya juga sudah arahnya ke sana, gitu ya. Nah, terus metode penelitian dan pengembangan yang tadinya sebagai tugas akhir 1 juga ini nanti akan dipindah ke semester 6 sebagai metode penelitian dan pengembangan, dan tugas akhirnya nanti akan ada tugas akhir 1 dan 2 sendiri, gitu ya. Nah, etika profesi yang harusnya di semester 8 nanti akan pindah ke semester 7. Nah, e-bisnis juga sama. Nanti jadi kalau di semester di kurikulum baru itu sudah tidak ada lagi e-bisnis dan kewirausahaan. Jadi berubah menjadi teknopreneur, gitu ya. Karena teknopreneur itu kan kewirausahaan yang berbasis elektronik, gitu ya. E-bisnis sebenarnya kan e-bisnis gitu. Jadi nanti berubah jadi teknopreneur. Nah, tugas akhir dipecah menjadi tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Seperti itu. Jadi totalnya nanti adalah 140 SKS. Ini kalau di kurikulum yang lama, gitu ya. Nah, masuk ke kurikulum baru. Berarti kan kita juga harus memperhatikan visi misi. Jadi kita untuk menyusun kurikulum baru itu tidak langsung kita susun gitu teman-teman. Tidak mata kuliah kita berubah, tidak. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan visi institusi dan visi program studi. Nah, visi institusi teman-teman sudah sering lihat ya. Sekarang kalau visi prodinya, jadi program studi teknologi informasi itu berstandar internasional. Nanti tujuan kita dengan kurikulum baru kita harus berstandar internasional, gitu ya teman-teman ya. Yang mampu menghasilkan sarjana komputer yang berkarakter dalam keamanan cyber. Jadi ini salah satu profil lulusan kita. Keamanan cyber, rekayasa informasi, dan integrasi sistem untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di industri maritim, transportasi, dan logistik. Nah, ini visi prodi teknologi informasi. Nah, nanti ke sini teman-teman. Jadi profil lulusan kita, jadi dari visi itu kita tuliskan jadi profil lulusan kita. Kita harus bisa menjadi seorang network engineer. Jadi lulusan yang mampu merekayasa jaringan, aplikasi pada server dan atau klien serta menjaga keamanannya. Ini salah satu profil lulusan. Terus ada sistem integrator engineer, di mana lulusannya nanti mampu mengidentifikasi kebutuhan perangkat IT untuk mengelola dan mengintegrasikan dalam sebuah sistem. Jadi sistem integrator, gitu ya. Nanti kalian harus bisa mengintegrasikan sistem. Nah, terakhir adalah information engineer.
di mana lulusannya nanti mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan pemecahan secara komprehensif serta merekayasa keputusan berbasiskan data gitu ya. Jadi semuanya based on data untuk mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah, jadi profil lulusan kita di kurikulum terbaru kita, kurikulum 2022 adalah 3 ini. Jadi network engineer, sistem integrator serta information engineer. Nah, dari situ sebenarnya prosesnya masih panjang gitu teman-teman. Ada nanti pembuatan capaian pembelajaran, ada nanti mapping dan capaian pembelajaran dengan body of knowledge dan lain-lain. Cuma kalau itu kan urusan belakang di dapur gitu ya. Nah, hasil dari semuanya itu akhirnya kita dapat kurikulum tahun 2022. Nah, kurikulumnya seperti ini teman-teman. Jadi semester 1 seperti ini, bisa dilihat ya. Coba dilihat dulu, baik-baik. Nah, ini seperti yang diatur tadi ya. Jadi, Alpro masih ada, bahasa Inggris tidak lagi bahasa Inggris 1-2, tapi berubah jadi bahasa Inggris. Nah, terus ada pengantar teknologi informasi, seperti di kurikulum sebelumnya gitu ya. Nah, terus, ini yang menarik nih, ada mata kuliah pengantar MTL ya. Jadi nanti mata kuliahnya ini seru teman-teman, karena diisinya sama expert-expert di bidang maritim, transportasi, dan logistik. Jadi bukan hanya dosen kita yang ngajar, tapi juga dari expert-expert gitu ya. Nanti misalkan dari Pelindo, atau dari KAI, atau misalkan dari pelabuhan, bandara, dan lain-lain yang terkait dengan bidang MTL. Terus mata kuliah kalkulus yang biasanya pada takut kalkulus, sudah ada kalkulus teman-teman, enak ya. Hanya ada matematika gitu ya. Kalian kan udah dari SD belajar matematika kan? Jadi nanti lebih gampang lah. Oke. Nah, terus semester 2-nya seperti ini. Algebra masih sama. Nah, terus di semester 2 sudah ada statistik dan probabilitas. Jadi ini perlu ditekankan gitu ya, supaya teman-teman kuat dasarnya gitu untuk yang statistik dan probabilitasnya gitu. Terus ada mata kuliah komunikasi data atau KOMDAT. Nah, terus ini Pancasila. Jadi yang sebelumnya ada Pancasila dan Kewarganegaraan dirubah menjadi Pancasila gitu ya. Terus ada fisika dan terakhir ada matematika diskrit. Jadi total semester 1 dan 2 adalah 36 SKS dan wajib diselesaikan dalam 2 tahun maksimal gitu ya. Jadi maksimal adalah 2 tahun. Nah, itu untuk semester 1 dan 2. Terus lanjut ke semester 3. Nah, ini menarik nih, mata kuliah baru ada nih, sudah muncul ini. Tadi yang organisasi komputer berubah jadi arsitektur dan organisasi komputer. Terus ada sistem digital. Nah, ini mata kuliah baru nih teman-teman ya. Ada sistem digital yang menurut kami dan menurut experts dan juga kita lakukan SGD gitu ya dari beberapa instansi, perlu juga untuk dasarnya adalah sistem digital karena sekarang basisnya semua sudah digital gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu. Nah, terus perancangan basis data diganti dengan basis data. Jadi kita fokus di basis datanya, tidak hanya di perancangannya gitu ya. Nah, tadi semester 2 ada Pancasila, semester 3 kita ada keluarga negaraan. Gitu. Terus ada jaringan komputer. Oke. Nah, terus ini kurikulum di semester 4 di kurikulum 2022. Ada interaksi manusia dengan komputer gitu ya. Terus yang biasanya ini di semester kemarin tadi sudah saya bilang sih di semester awal gitu ya, sekarang berubah di semester 4. Nah, terus ada sistem operasi komputer. Nah, ini yang baru juga nih teman-teman.
ada sistem tertanam atau embedded system, ya terkenalnya atau populernya dengan kata embedded system ya. Jadi ini sistem tertanam. Jadi ya kalau yang suka belajar IoT nanti ya atau saya robotik, ya ini pasti dasarnya di sini embedded system ini gitu ya. Nah, terus juga ada AI atau kecerdasan buatan. Nah ini yang tadi aslinya dari administrasi server dan Jadcom lanjut berubah jadi administrasi jaringan. Jadi tidak ada administrasi selagi server, nggak ada ya, jadi adanya administrasi jaringan. Terus pemrograman web dan bahasa Indonesia. Totalnya di semester 4 ini adalah 21 SKS. Gitu. Nah, terus di semester 5 di keamanan cyber. Ini mata kuliah baru yang dulunya sebagai mata kuliah pilihan, sekarang maju menjadi mata kuliah wajib, teman-teman. Kenapa perlu gitu ya? Karena kalau lihat profil kita tadi kan ada network engineer gitu ya, yang berperan juga dalam keamanannya gitu. Nah, kalau kita pengen jadi seorang network engineer ya berarti kita juga tahu bagaimana keamanan cybernya kan gitu ya. Jadi mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib. Nah, terus cloud computing juga sama, ini jadi mata kuliah wajib juga. Gitu. Terus, nah yang tadi asli mata kuliah data mining kita berubah menjadi analisis data. Jadi cakupannya lebih luas lagi gitu ya. Kita jadi analisis data. Nah, terus juga ada mata kuliah IoT. Nah, ini yang tadi sudah ada embedded, sudah ada sistem digital, terus sekarang ada IoT gitu ya. Jadi untuk yang suka dengan hardware gitu, integrasi sistem, nah ini ada IoT gitu. Terus ada APS dan terakhir pemrograman aplikasi bergerak atau pemrograman mobile gitu ya. Ini semester 5. Totalnya adalah 18 SKS. Terus di semester 6 kita ada manajemen keamanan informasi yang aslinya kemarin adalah keamanan informasi gitu ya mata kuliahnya. Sekarang kita tambahin dengan manajemen keamanan informasi. Karena fokusnya kita nanti ada bagaimana memanage keamanan informasinya gitu ya. Terus ada manajemen proyek IT, terus ada e-government. Nah, e-government ini tadi perubahan ya dari yang sistem enterprise. Terus ada manajemen risiko, atau program integratif. Nah, ini kalau dulu metode penelitian dan pengembangan ada di semester 7 yang menggantikan tugas akhir 1, sekarang metode penelitian dan pengembangan ada di semester 6, teman-teman. Ini keluarannya nanti adalah proposal sama, tapi bukan sebagai tugas akhir. Boleh aja kalau kalian lanjutkan sebagai tugas akhir, boleh. Tapi di sini lebih ke belajar membuat penelitian yang baik, bagaimana membuat proposal yang baik, gitu ya. Bagaimana membuat penelitian yang baik. Nah, gitu. Jadi di sini adalah belajarnya. Jadi nanti harapan kami gitu ya di semester 7-nya waktu kalian ngambil tugas akhir 1 itu udah gak ada lagi kalian bingung isinya proposal apa ya, bikin penelitian tuh gimana ya. Nah, itu udah gak ada lagi tuh teman-teman. Jadi kalian di semester 7 itu udah siap gas gitu ya. Udah bukan lagi masalah template-nya gimana, bukan lagi seperti itu, tapi sudah tinggal lagi kalian bagaimana sih problem statement-nya, bagaimana masalah yang mau diangkat gitu ya, metode apa gitu ya, itu yang tinggal dipikirkan. Semester 6 ini kalian sudah dapat basic-basicnya semua gitu, udah dapat bagaimana menulis yang baik dan seterusnya. Jadi dimajukan sebagai metode penelitian dan pengembangan, dan nanti di semester 7 ada tugas akhir 1 dan semester 8 ada tugas akhir 2. Nah ini total SKS di semester 6 adalah 20 SKS. Nah, di semester 7 ini ada kerja praktek seperti sama seperti sebelumnya, terus ada Teknopanel. Ini yang menggantikan e-bisnis. Tadi ya, yang menggantikan e-bisnis dan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan berbasis e-bisnis, kan jadinya Teknopanel gitu ya. Nah, terus ada etika profesi dan ada tugas akhir 1. Ini seperti yang tadi saya bilang, tugas akhir sekarang dipecah jadi tugas akhir 1 dan 2. Jadi kalau di sini keluarannya adalah proposal yang membuat jadi tugas akhir, gitu ya. Jadi ini nanti akan berlanjut ke tugas akhir 2. Jadi kalau yang tadi Metopen tadi proposalnya bisa kalian gunakan untuk tugas akhir ataupun tidak, tapi kalau di sini ya wajib untuk menjadi tugas akhir.
Terus ada mata kuliah pilihan 1, 2, 3 yang bisa kalian ambil. Nah, listnya mata kuliah pilihannya seperti apa nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya, gitu ya. Ini di semester 7 totalnya adalah 18 SKS. Jadi banyak mata kuliah pilihannya, mata kuliah wajibnya hanya ada 4. Sedikit, jadi kalian bisa menggunakan mata kuliah pilihan ini maupun sebagai MBKM, gitu ya. Bisa mata kuliah pilihan prodi maupun MBKM. Nah, terus ini semester 8. Wah, semester 8 cuma tugas akhir nih yang ada di kampus sebenarnya. Kalau kalian pilihannya ini MBKM, yang misalnya kalian MBKM masih bisa dilakukan gitu ya. Dan yang wajibnya hanya mata kuliah tugas akhir 2. Nah, ini adalah final exam dari kuliah kita gitu ya. Jadi tugas akhir 2. Dan ada mata kuliah pilihan 4, 5, dan 6. Maksudnya ini pilihannya keempat dan kelima dan keenam gitu ya. Listnya nanti akan saya kasih di slide berikutnya. Jadi total kuliah kita di semester 8 adalah 13 SKS gitu. Ya. Nah, mata kuliah pilihan ini sebenarnya bisa kalian ambil ya di lebih cepat juga boleh, misalnya di semester 6 ataupun 7 gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, ini tadi kurikulum kita di 2022, teman-teman. Kurikulum 2022 yang akan kita pakai selama 4 tahun, 2022, 2023, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti sampai 2026. Jadi ini mata kuliah yang sudah kita susun, yang sudah dosen-dosen prodi IT serta tim sudah lakukan FGD dengan pakar, dengan instansi terkait, dengan akademisi juga. Jadilah kurikulum 2002 seperti ini, teman-teman. Ini adalah hal yang terbaik yang bisa kami susun untuk teman-teman semuanya. Yang diharapkan kurikulum ini tidak hanya berupa hanya berupa dokumen gitu ya, tapi nanti dapat implementasi dengan baik dan teman-teman juga dapat mendapatkan hasil ilmu yang lebih baik daripada di kurikulum sebelumnya. Jadi harapan kami juga profil lulusan di depan yang tadi saya sampaikan itu benar-benar bisa tercapai gitu ya, teman-teman ya. Terus kita lanjut ke mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, ini ada mata kuliah pilihan. Tadi kan ada yang diganjil sama ada yang digenap gitu ya. Ini mata kuliah pilihan yang kita buka di ganjil, yang di semester 7 gitu ya. Ada beberapa mata kuliah pilihan yang bisa diambil gitu. Ada jaringan kabel, ada kriptografi, ada belajar mesin yang tadinya mata kuliah wajib, sekarang jadi mata kuliah pilihan. Ada data ulang link, terus ada otomasi industri, terus ada interface atau antarmuka gitu ya. Terus jadi kalau yang merah ini lebih ke network gitu ya. Kalau yang warna ungu ini lebih ke information engineer. Nah, kalau yang otomasi industri dan antarmuka ini lebih ke integrator gitu ya. Nah, terus kalau yang biru ini lebih ke maritim, transportasi, dan logistik. Jadi mata kuliahnya boleh kalian ngambil ke mata kuliah yang saya mau inginnya fokus ke information engineer gitu ya, makanya kalian ngambil pembelajaran mesin dan data ulang link gitu. Tapi boleh juga kalian ngambil saya sendiri masih bingung, saya pengen belajar pengen information engineer tapi juga pengen integrator gitu ya, itu boleh juga. Jadi mata kuliah pilihan yang dibuka seperti ini. Kan yang anak pilihan ya, berarti kalian boleh memilih gitu. Tapi kalau bisa fokus lebih baik, menurut saya seperti itu. Nah, ini mata kuliah pilihan yang ada di semester ganjil. Terus ini ada mata kuliah yang ada di semester genap. Jadi ada jaringan multimedia dan penyimpanannya. Terus jaringan opportunistik. Itu untuk yang network engineer. Terus untuk yang di information engineer ada sistem informasi geografis yang tadinya di semester genap, yang tadinya di mata kuliah wajib, juga di mata kuliah pilihan, gitu ya. Terus
pengelolaan citra digital, ini mata kuliah pilihan di Information Engineer. Oh, ini ada yang tanya. Yang warna hijau tentang apa, Pak? Yang hijau ini tentang integrator. Jadi sistem integrator. Tadi kan kita ada 3 profil lulusan ya, teman-teman ya. Ada network engineer, ada information engineer, sama ada sistem integrator atau integrator sistem gitu ya. Nah, yang merah ini adalah yang network, yang fokusnya ke network engineer. Yang ungu ini dia yang fokusnya ke information engineer. Terus yang hijau ini lebih ke integrator sistem gitu ya, sistem integrator gitu. Jadi integrate system. Nah, kalau yang biru itu lebih ke MTL gitu ya. Jadi ini kalian bisa fokus ke tadi genapnya ngambil, misalkan genapnya ngambil ke integrator sistem ya, hijau yang genapnya juga di integrator sistem itu lebih baik. Kalau bisa seperti itu lebih baik dia fokus gitu ya. Tapi kalau mau ngambil yang tadi saya semasa gajinya di information engineer yang genapnya di network gitu, ya itu nggak apa-apa. Ya, jadi ini namanya mata kuliah pilihan ya, boleh memilih kan gitu ya. Gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Rifki tadi jelas ya? Insya Allah sudah jelas, Pak. Oke. Jadi itu mata kuliah pilihan kita di semester di ganjil maupun di genap yang akan kita buka gitu ya. Nah, tapi kita akan membuka itu tidak ya asal dibuka gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang memilih banyak ya kita akan buka. Tapi kalau hanya satu orang ya mungkin tidak akan kita buka juga gitu ya. Misalkan ada yang mau masuk tapi hanya satu orang ya itu mungkin akan kita pertimbangkan untuk membuka yang lain gitu. Jadi ini pilihannya bisa dibuka, bisa nggak dibuka juga tergantung peminatannya, tergantung pilihan teman-teman gitu. Gitu ya. Nah, itu tadi kurikulum 2022 secara umum mata kuliah wajibnya sudah ada, mata kuliah pilihannya juga sudah ada. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Pak Vita. Saya sebut lagi kalau bisa dipusatkan. Izin bertanya Bapak, untuk yang sudah semester 7 nasibnya gimana ya? Dikarenakan beberapa matkul itu berubah menjadi matkul wajib. Jadi pilihan jadi wajib. Apakah kita mengikuti kurikulum baru ini berarti matkul wajibnya dikatakan kurang? Contoh misalnya diganti matkul pilihan, mohon pencerahan Bapak sebelumnya. Terima kasih. Sudah difokusin kayak gini. Oke. Pertanyaannya bagus, Pak Vita. Jadi nanti setelah ini ada proses ekivalensi, teman-teman. Nah, ekivalensi nanti ada aturannya dan kita sudah memilih-milih juga berdasarkan angkatannya. Jadi nanti yang misalkan di 2018 kira-kira seperti apa, 2019 seperti apa, 2020 seperti apa, 2021 seperti apa. Itu akan kita lakukan ekivalensi masing-masing gitu ya. Nanti per orang pun juga gitu. Dosen walinya nanti bukan lagi kursi satu angkatan umum terus enggak, tapi nanti satu persatu orang itu akan konsultasi dengan dosen walinya. Dan dosen walinya nanti sudah kita briefing harus seperti ini untuk pengambilan mata kuliahnya gitu. Nah, terus untuk yang tadi mata kuliah wajib jadi pilihan dan pilihan jadi wajib, tenang saja. Karena semua mata kuliah yang sudah kalian ambil dan lulus itu akan diakui. Gitu ya. Terus untuk mata kuliah yang berubah menjadi mata kuliah wajib pilihan gitu ya. Dan nanti akan kita hitung. Oh, kalau mata kuliah kan jumlahnya kan ada SKS-nya ya, sesuai kan? Kalau masih kurang dari 144 kan harus ngambil lagi gitu ya. Karena kalian memang belum lulus kan, makanya masih kurang dari 144. Dan nanti kita lihat, oh ternyata mata kuliah wajibnya belum keambil segini. Yaitu mata kuliah wajib dulu yang diambil. Mata kuliah yang tadi menjadi mata kuliah pilihan. Begitu juga sebaliknya, kalian udah ngambil mata kuliah pilihan jadi mata kuliah wajib. Dan nanti akan dilihat, oh mata kuliah ini sudah wajib dan wajibnya udah habis. Berarti nanti kalian tinggal ngambil mata kuliah pilihan. Gitu. Jadi tenang saja,
Ekuivalensi tidak akan merugikan mahasiswa. Itu. Jadi secara umum dasarnya ekuivalensi ini tidak boleh merugikan mahasiswa. Terus semua nilai yang sudah lulus, mata kuliah yang sudah lulus akan diakui transkripnya gitu ya, akan diakui sebagai mata kuliah yang sudah kalian ambil. Jadi tenang saja, tidak ada mata kuliah yang akan dibuang. Walaupun tadi mata kuliahnya sudah tidak ada di semester berikutnya, di kurikulum berikutnya, tapi tidak akan dibuang. Jadi akan tetap diakui sebagai mata kuliah yang kalian tempuh. Gitu. Nah, nanti akan lebih jelasnya nanti kalau sudah ekuivalensi di sini akan saya jelaskan ya. Itu ya Pak Vita ya, nanti sambil dilihat ya. Ya Bapak, makasih Pak. Oke. Ini Raffi. Gimana Raffi? Permisi Pak, suara Ya. saya terdengar Pak. Ya, terdengar. Izin Pak mau bertanya Pak, untuk kebijakan konversi SKS bagi mahasiswa yang magang untuk kurikulum baru itu gimana Pak? Terutama terkait tadi ada mata kuliah wajib yang baru seperti pengantar maritim, logistik dan sebagainya gitu Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya juga menarik. Nah, untuk konversi mata kuliah magang gitu ya, kan kemarin waktu awal sudah tektokan dengan dosen walinya ya, kan dikonversi menjadi mata kuliah apa. Itu masih bisa dikonversi kalau memang mata kuliahnya sudah selesai, atau kalau misalkan belum, kan ini belum nih. Berarti kan belum selesai ya Raffi ya? Nah, nanti akan dikonversi ke mata kuliah ini Raffi. Pas seperti yang akan saya tampilkan. Jadi mata kuliah nanti akan, kalau dulu kan mata kuliah magang dan seterusnya itu dikonversi menjadi mata kuliah tertentu. Nah, nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah magang. Nah, mata kuliah magangnya kamu apa? Kamu magang di sana seperti apa? Oh, magangnya bisa jadi 3 SKS, bisa jadi 6 SKS, bisa jadi 12 SKS, tergantung apa yang kamu kerjakan di sana. Nah, nanti pengerjaan itu akan dikonversi menjadi nilai magang di kurikulum baru. Jadi tenang. Jadi tidak perlu bingung mata kuliahnya nggak ada, karena nanti di kurikulum baru kalian sudah menjadi kuliah MBKM, mata kuliah pilihan MBKM. Jadi misalkan lakukan magang ya nanti terkonversinya menjadi nilai magang sebagai pilihan, gitu ya. Nah kalau pilihannya sudah penuh, ya ini nanti kan berarti mata kuliah wajibnya cukup 144 gitu ya. Jadi masih bisa dikonversi ke mata kuliah apa yang sesuai gitu. Gitu Raffi. Permisi Pak, jadi sebelumnya saya sudah ada diskusi di Bu Farah. Nah, ini kan ada pergantian Kaprodi juga, dan terutama dosen wali saya kan sebelumnya Bu Farah, begitu Pak. Jadi mungkin selanjutnya saya minta bantuannya buat diskusi terkait dosen wali penggantinya Bu Farah ini dan terkait semuanya gitu Pak. Jadi biar kedepannya konversi saya bisa diakui sebagai SKS. Jadi apa ya Pak, bisa konversinya itu terhitung saya menyelesaikan suatu mata kuliah gitu Pak. Seperti itu sih Pak kedepannya. Siap. Jadi terima kasih atas jawabannya tadi Pak. Untuk yang tadi ditanyakan terkait dosen wali, ya untuk dosen wali Bu Farah dan Bu Anti nanti akan diinfokan lebih lanjut, akan ada pergantian karena Bu Farah dan Bu Anti kebetulan sedang lanjut S3, jadi tidak bisa untuk stay di kampus, jadi nanti akan dialihkan ke dosen yang lain. Nah, tapi ditunggu ya, karena belum sempat saya untuk ganti gitu ya. Tapi nanti akan diinfokan lebih lanjut pergantiannya gitu. Jadi sering aja dilihat di ijazahnya. Gitu. Terus untuk konversinya pasti akan dikonversi Raffi. Jadi nanti akan kita konversi, ya nanti saya yang menggantikan Kapolri nanti juga akan coba untuk diskusi lagi dengan yang misalkan yang magang gitu ya, seperti Raffi ataupun Pak Fiadio gitu ya, nanti untuk lakukan konversi gitu. Tapi tenang saja, pasti tidak ada mata kuliah yang terlewat gitu ya, tidak akan merugikan mahasiswa lah intinya. Gitu ya. Siap, baik, terima kasih jawabannya Pak. Oke. Nah terus ini ada juga yang nanya, Pak, jika mata kuliah semester 6 belum diambil tapi sudah di semester berikutnya bagaimana? Tidak masalah. Jadi boleh aja ngambil di semester sebelumnya juga nggak apa-apa. Kan yang
penting adalah bukan lagi semesternya, tapi kuliahnya yang belum apa. Dan diusahakan nanti adalah mata kuliah wajib dulu yang diambil gitu ya. Nanti akan ada perwalian dan perwaliannya nanti ya menentukan ini mata kuliah apa aja yang harus kalian ambil gitu. Seperti itu. Jadi nanti tetap harus ada mata kuliah beberapa yang harus kalian ambil gitu ya. Ini juga ada dari Natasha juga. Semester 4 sudah mengambil mata kuliah analisis dan perancangan sistem, lalu semester 5 bagaimana? Nah, itu juga sama. Nanti akan ada diskusi dengan dosen walinya. Mata kuliah mana lagi yang akan diambil, gitu ya. Nah, oke. Karena pertanyaannya semua banyak ke ekuivalensi ya, kita lanjut dulu ke ekuivalensi dulu, biar teman-teman kebayang dulu, gitu ya. Nah, outline ketiga adalah pengelolaan perubahan, karena tadi sudah penetapannya, terus juga sudah kita tentukan kurikulumnya seperti apa. Nah, kita juga harus menentukan pengelolaannya, jangan hanya dirubah tapi habis itu tidak didukung gitu ya. Jadi kita harus ada pengelolaan untuk perubahan kurikulumnya. Nah, ini skema transisi dari kurikulum 2002 dari kurikulum 2018 ke 22 gitu ya. Kita ada 4 fase planning, register, implementasi, dan evaluasi. Jadi tadi udah penyusunan kurikulum dan review oleh pakar dan industri. Terus register adalah sosialisasi ini yang kita lakukan. Dan nanti ada ekuivalensi dan perwalian serta registrasi minggu depan lagi. Jadi minggu depan teman-teman itu kalian perwalian. Silahkan ditentukan dengan dosen walinya sendiri. Ini boleh berkelompok, boleh berkelompok ataupun satu persatu, tapi untuk perwaliannya tetap one by one ya, karena nanti dosen wali akan benar-benar mengecek mata kuliah yang sudah kalian ambil dan harus kalian ambil. Jadi tidak bisa langsung di kelas besar gitu kayak orang prestasi, tidak bisa, tapi one by one. Itu untuk perwalian dan ekuivalensi. Dan registrasinya nanti di minggu berikutnya. Gitu. Terus fase implementasinya ya nanti setelah kita implementasikan, terakhir ada dievaluasi. Apakah terjadi masalah atau tidak gitu ya. Ini untuk transisi ke kurikulum 2022. Gitu. Jadi kalaupun ada masalah ya kita perbaiki, misalkan di sistemnya kurang sesuai atau kurang ini ya nanti kita perbaiki terus. Jadi tenang, kita tidak hanya merubah kurikulumnya tapi tidak tanpa support, kita akan support penuh untuk perubahan kurikulum ini gitu ya. Nah, ekuivalensinya gimana? Jadi prinsip dasar ekuivalensi pertama adalah aturan dari rektor. Jadi kita sudah ada aturan untuk ekuivalensi gitu ya. Yang pertama adalah ekuivalensi tidak boleh merugikan mahasiswa. Jadi tenang saja, semua nilai kalian akan diakui. Gitu ya. Jadi tidak ada nilai yang dibuang kecuali permintaan mahasiswa sendiri ya gitu ya. Nah, terus ekuivalensi diusahakan sesederhana mungkin. Artinya sebenarnya kita pengennya ekuivalensinya ya sesederhana yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya tidak melibatkan mahasiswa juga. Nah, tapi harus benar-benar teliti gitu ya. Ini prinsip dasarnya dari ekuivalensi. Nah, terus kelulusan tingkat yang telah ditempuh dari kurikulum sebelumnya tidak perlu dibuka kembali untuk ekuivalensi. Artinya kalau yang sudah lulus tingkat 1 gitu ya, nggak perlu dibuka lagi. Artinya kan sudah lulus nih tingkat 1 gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ngambil di tingkat 1 karena tingkat 1-nya sudah ditutup. Jadi tidak perlu diekuivalensi lagi. Anggap aja bahwa tingkat 1-nya sudah selesai. Kita akan lakukan ekuivalensi di tingkat-tingkat yang lain, gitu ya. Gitu. Terus yang tertulis di transkrip adalah nama mata kuliah yang sudah diambil pada kurikulum sebelumnya dan lulus, dan ditambahkan dengan persetujuan oleh dosen wali. Artinya nanti di transkrip kalian, buat kalian udah misalkan yang tadi ngambil data mining, terus di kurikulum baru namanya analisis data, gitu ya. Yang tertulis di transkrip kalian tetap data mining. Gitu ya, tetap data mining dan diakui gitu. Terus tadi misalkan ada mata kuliah pengembangan personal di semester di kurikulum baru sudah nggak ada nih. Tetap di transkrip kalian akan ditulis pengembangan personal, tetap ada, tetap diakui sebagai mata kuliah yang sudah kalian ambil. Ya, terus tidak ada SKS lulus yang hilang kecuali permintaan mahasiswa dengan persetujuan dosen wali. Nah, ini yang hilang itu yang permintaan mahasiswa itu seperti apa? Contoh, misalkan di mata kuliah di kurikulum lama ada dan nilai kalian jelek, di kurikulum berikutnya itu udah nggak ada gitu ya.
Contoh ya, lagi kayak pengembangan pesona. Kalian dapat nilai E gitu. Di kurikulum baru udah nggak ada nih pengembangan pesona. Ya kalian boleh minta ke dosen wali kalian, Pak, saya pengen menghapus pengen menghapus pengembangan pesona. Gitu. Itu boleh. Nggak perlu diakui secara pasifnya dihilangkan, nggak apa-apa. Artinya nggak perlu nggak perlu. Jadi kalian dianggap tidak pernah melakukan pengembangan pesona, gitu ya. Dan SKS-nya kan jelek tuh tadi, lumayan kan bisa dihilangkan kan gitu. Itu contohnya seperti itu kalau pengen menghapus SKS gitu ya. Nah, terus mata kuliah yang berekivalensi dengan jumlah SKS yang berbeda, yang dicantumkan di transkrip ada SKS dengan mata kuliah yang sudah lulus di semester berikutnya, sebelumnya. Contoh tadi bahasa Inggris 1 dan 2. Di kurikulum baru kan bahasa Inggris 1, gitu ya. Artinya yang diakui di transkrip kalian tetap bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Jadi SKS-nya SKS bahasa Inggris 1 dan SKS bahasa Inggris 2. Yang tadinya di kurikulum baru hanya 3 SKS, di kurikulum lama kalian kan ada bahasa Inggris 1 2 SKS, di kurikulum bahasa Inggris 2 juga 2 SKS, jadi 4 SKS kayak gitu. Jadi tetap SKS lama kalian yang diakui. Ya. Nah, tapi jika ingin mengulang maka kurikulum baru yang akan dicantumkan. Misalnya kalian kalkulus pengen ngulang. Ya, nanti yang di transkripnya adalah matematika gitu ya, karena kalian ngulangnya matematika. Gitu. Seperti itu. Terus kalau jumlah SKS pada kurikulum 2022 yang harus diambil berjumlah 144 dikurangi dengan SKS yang sudah lulus di kurikulum sebelumnya. Artinya kalau di kurikulum sebelumnya kalian sudah SKS sudah 100 gitu ya, berarti yang perlu diambil di kurikulum baru hanya 44 gitu. Jadi nggak perlu ngambil lagi banyak gitu. Walaupun mata kuliah wajibnya masih banyak nih. Dan seperti itu, tapi ya yang jumlah yang harus lulus adalah 144 dikurangi dengan kurikulum yang sudah lulus. Ya. Nah, sisanya 44 itu diambil dari kurikulum berikutnya dan diprioritaskan mata kuliah yang wajib dulu. Jadi kalian nggak boleh ngambil mata kuliah pilihan dulu sebelum ngambil mata kuliah wajib, ya. Jika sisa, baru kalian ngambil mata kuliah pilihan. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Gimana Pak kalau yang dari pilihan ke wajib dan atau sebaliknya kayak gitu. Ya sama, SKS kalian tetap diakui, nanti 144 dikurangin dengan SKS kalian. Nah, terus diusahakan sisanya adalah mata kuliah wajib dulu di kurikulum baru gitu ya. Di kurikulum baru diambil wajib-wajibnya dulu. Baru kalau sisa kalian boleh ambil pilihan gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang file tingkatnya nih. Nah, ya. Oke, lanjut sekarang prinsip khusus untuk tiap angkatan. Ya, tadi kan per umumnya gitu ya. Sekarang kalau per tiap angkatan, ini untuk angkatan 18 yang belum lulus. Makanya, jadi MK tingkat 1, 2, 3, 4 yang sudah lulus tidak berdampak. Jadi tadi seperti tadi ya. Kalau yang sudah lulus artinya tetap diakui teman-teman. Jadi bukan dibuang, bukan dihilangkan gitu ya. Terus jika MK bisnis di kurikulum 2020 belum lulus, maka wajib mengambil MK Teknopreneur. Jadi kalau bisnisnya belum lulus nih, berarti kalian wajib mengambil Teknopreneur di kurikulum 2022. Jika belum lulus MK metode penelitian dan pengembangan, wajib mengambil MK-nya adalah metode penelitian dan pengembangan plus tugas akhir 1. Jadi yang kalau tadi belum lulus kalau yang di periode sebelumnya di kurikulum lama cukup mengambil MK Metopel, sekarang harus 2, metode penelitian dan tugas akhir 1. Dua-duanya harus diambil. Gitu ya. Jika sudah lulus MK metode penelitian dan pengembangan kurikulum di 2020, maka bisa mengambil tugas akhir 2 langsung. Jadi langsung ke tugas akhir 2, nggak perlu ke tugas akhir 1 lagi. Gitu ya. Jadi
metopolnya sudah diakui sebagai mata kuliah TA1. Gitu. Jadi tidak perlu ke TA1 lagi, gitu ya. Terus jika belum lulus MK tugas akhir pada kurikulum 2020, maka wajib mengambil tugas akhir 2 pada kurikulum 2020. Gitu. Jadi kalau yang belum lulusnya ada MK tugas akhir aja, berarti lanjutnya langsung ke TA2 lagi sama. Karena dianggapnya metopolnya kan sudah lulus gitu ya. Nah, jika jumlah SKS lulus kurang dari 144, maka dapat dipenuhi dengan mengambil MK wajib dulu ya, MK wajib prodi, terus baru pilihan yang belum pernah diambil. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk angkatan 2018. Kasusnya rata-rata seperti ini gitu ya. Jadi perlu ditangani secara khusus. Nah, untuk yang misalkan belum ada di sini, nanti bisa didiskusikan dengan dosen walinya. Jadi nanti akan ada equivalensi one by one dengan dosen walinya plus dengan sistemnya gitu ya. Jadi nanti akan ada sistemnya. Nah, terus ini untuk angkatan 2019. MK tingkat 1, 2, 3 yang sudah lulus tidak berdampak, teman-teman. Ya, jika belum lulus MK e-bisnis di kurikulum 2020, maka wajib mengambil MK Technopreneur gitu ya. Jadi wajib mengambil MK-nya Technopreneur. Nah, jika belum lulus MK Komputer Grafik dan Data Mining, maka dapat mengambil keamanan cyber untuk yang komputer grafik. Untuk data mining bisa mengambil MK analisis data. Jadi bisa di istilahnya kurikulum barunya bisa ngambil mata kuliah ini. Jika belum lulus pada MK metode penelitian dan pengembangan, wajib mengambil MK metode penelitian dan pengembangan dan tugas akhir 1 pada semester yang sama. Bisa. Walaupun kalau di kurikulum kan semesternya berbeda, tapi kalau belum lulus, yang kemarin sudah ngambil tapi belum lulus gitu ya, dan belum ngambil, boleh ngambil metode plus tugas akhir 1. Karena di 2019 kan sekarang udah masuk semester 7. Artinya kan metodenya sudah kelewat kan di semester 6 gitu ya. Nah, itu boleh untuk langsung ngambil metode dan tugas akhir 1. Gitu. Jadi tidak perlu memperhatikan prerequisite-nya. Jadi semester 6-nya tetap boleh diambil gitu. Ini mungkin tadi seperti yang ditanyakan siapa tadi? Siapa tadi ya? Nah, tadi ada lah yang tanya ya. Ya. Nah, terus ini belum selesai untuk angkatan 2019. Terus ini 2019 lagi. MK metode penelitian dan pengembangan kurikulum 2020 dievaluasi dengan metode penelitian dan pengembangan dan MK tugas akhir 1. Ini sama. Jadi seperti yang tadi ya. Terus jika MK wajib prodi yang belum diambil pada semester 6 pada kurikulum 2020, maka wajib mengambil MK yang diterapkan pada semester yang berjalan di kurikulum 2022. Gitu. Jadi wajibnya kalau belum diambil ya diambil MK wajibnya ya pada kurikulum yang baru. Nah, jika ada MK wajib yang belum lulus pada kurikulum 2020, maka wajib mengambil MK yang diequivalensi. Tadi ya, jadi kalau kan tadi ada MK yang sudah diequivalensi ya, jadi bisa mengambil mata kuliah di kurikulum baru yang equivalensi dengan kurikulum lama. Gitu. Nah, itu nanti kalian bisa diskusi dengan dosen wali, nanti akan ada formnya, gitu ya. Jika jumlah SKS kurang dari 144, maka dapat dipenuhi dengan mengambil MK wajib kompetensi prodi, itu yang prioritas dulu, keduanya baru MK pilihan, yang belum pernah diambil. Nah, itu untuk 2019. Saya baca dulu, tadi kayaknya banyak yang nanya. Nah, dari beberapa pertanyaan dulu, saya cek. Nah, kalau tadi Mamax ya yang tanya, jika kuliah semester 6 belum diambil, dia harus diambil nanti. Jadi pas equivalensi nanti mana yang perlu diambil dan tidak. Kalau memang semester 6-nya yang kelewat seperti tadi metopol, itu boleh diambil lagi. Loh, terus
Yudis, Pak, jika kita angkatan 29 melanjutkan magang bagaimana? Soalnya di perusahaan ada tawaran extend magang selama 6 bulan. Tadi, Yudis sudah, tanyanya adalah Yudis sudah magang belum? Sudah, Pak. Nah, sudah magang, sudah dikonversi kan? Belum tahu, Pak. Cuma dikasih daftar konversinya aja, Pak. Iya, sudah dikonversi sebagai 18 SKS ya, maksimal ya? Kemarin sih 20, Pak, di daftarnya, Nah, Pak. Apalagi 20 ya. Nah, menurut aturan ekivalensi yang di depan tadi, magang bakal lihat. Nah, di sini untuk mata kuliah MBKM itu hanya dapat diambil pada mata kuliah pilihan di luar sebanyak maksimal 18 SKS lebih. Artinya, kamu hanya boleh magang itu maksimal 18 SKS. Atau kalau tadi kan 20 SKS, ya sudah maksimal itu. Kalau lebih dari itu, artinya sebenarnya secara prodi nggak boleh gitu ya. Nggak boleh untuk magang. Kecuali kamu pengen cuti terus kamu magang sendiri, itu boleh. Tapi tidak boleh mengganggu kuliah. Karena sudah dikasih slot untuk magang, yaitu sebanyak 18 SKS. Artinya 1 semester kan untuk magang gitu ya. Jadi kalau mau magang lagi, bukan kita tidak boleh, tapi kan kamu masih ada kuliah gitu ya. Dan kuliahnya itu kan kuliah wajib yang memang harus diselesaikan. Takutnya kalau kamu magang lagi kan berarti ada core dari prodi atau keilmuan prodi yang tidak terserap gitu ya. Nah itu kan kita tidak mau dong lulusan kita tidak memenuhi kompetensi yang ada. Nanti capaian pembelajarannya seperti apa kan jadi tidak lengkap gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau kamu tadi seperti saya tadi bilang, kamu cuti semester depan terus kamu magang sendiri, baru semester depannya kamu balik lagi gitu, kamu kuliah lagi, itu boleh. Itu Yudis, gimana? Baik, Pak. Kalau kayak cuti gitu, apakah tetap bayar UKT, Pak? Kalau cuti ada aturannya, sepertinya cuma bayar, ada uangnya, tapi tidak sesuai UKT, paling cuma 800.000 gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi kalau misalkan, ya itu kembali lagi ya, kalau kamu pengen magang gitu ya. Tapi saya sarankan sih lebih baik nih, mendingan kamu cepat lulus dulu baru kamu kerja gitu sih. Kalau kamu, apalagi kan sudah tingkat akhir ya. Saya kalau hanya magang-magang terus diperpanjang kan, mendingan sekalian cepat lulus aja, bisa langsung dikontrak kerja kan gitu. Gitu ya, Dis. Oke ya. Ya, Pak. Oke, terus Bapak apa bedanya Mappen tugas akhir 1 sama tugas akhir 2? Oke. Jadi kalau sebelumnya di kurikulum sebelumnya itu ada tugas akhir ada metopen sama tugas akhir 2. Langsung tugas akhir, tidak ada tugas akhir 1 2. Metopen dan tugas akhir. Metopen itu sebagai keluarannya adalah proposal dan tugas akhir keluarannya adalah buku tugas akhir dan sidang gitu ya. Nah, sekarang ini diubah. Metode sekarang adalah belajar untuk membuat penelitiannya. Bagaimana membuat penelitian yang baik, bagaimana menulis proposalnya. Nanti di buku penelitian itu bab-babnya seperti apa aja, bagaimana belajar citasi, bagaimana belajar menemukan problem statement dan lain-lain. Jadi di Metopen ini kamu belajar untuk membuat penelitian. Nah, di tugas akhir 1 nanti kalian udah benar-benar ini yang akan kalian pakai untuk tugas akhir. Gitu. Nah, tugas akhir 2 yaitu sidang gitu ya, sidang. Jadi tugas akhir 1 nanti luarannya proposal dan seminar tugas akhir. Seminar proposal. Kalau tugas akhir nanti sidang tugas akhir. Nah, dulu kan nggak ada nih untuk latihan kan, kalian tiba-tiba masuk ke Metopen, kalian baru tengah semester aja bingung cara bikin penelitian seperti apa, ini tiba-tiba harus keluarannya harus langsung proposal, kan kalian kayak apa ya, setengah semester lebih kalian itu masih bingung untuk sebenarnya isi dari proposal apa sih, sebenarnya penelitian itu seperti apa sih, itu kalian bingung sendiri, belum paham, tiba-tiba suruh bikin penelitian kan gitu ya. Makanya sekarang ada kebijakan, udah kita tetap ada Metopen untuk belajar kalian
untuk kalian dapat knowledge-nya untuk membuat penelitian, baru di TA1 itu kalian real gitu, membuat penelitian yang akan kalian kerjakan sebagai tugas akhir kalian. Seperti itu. Bagaimana Pak Vita? Paham nggak? Paham Bapak. Berarti nanti kita buat tugasnya 2 berarti Pak, hitungannya Pak. Kalau misalnya yang kemarin kan langsung jadi 1 sama judulnya. Kalau yang ini kan dirubah jadi sendiri-sendiri, jadi otomatis laporannya beda dong Pak. Atau nanti bakal digabung? Ini kan beda semester. Metopon sama tugas akhir 1 kan beda semester. Kalau Iya, yang sesuai kurikulum ya, kalau sesuai kurikulum yang belum mengambil itu dia berbeda kurikulum. Jadi semester Metopon di semester 6, tugas akhir 1 di semester 7. Nah, luarannya dari Metopon ini adalah bagaimana membuat penelitian, bagaimana membuat luarannya proposal gitu ya. Bukan proposal, ya, dia laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini boleh kalian gunakan sebagai tugas akhir, boleh. Sebagai awal, misalnya kalian lanjutkan sebagai tugas akhir, boleh. Tapi kalaupun tidak kalian lanjutkan sebagai tugas akhir, itu pun tidak masalah, karena ini kan dianggap mata kuliah yang berbeda dengan tugas akhir. Tapi lebih baiknya sih kalau bisa sekalian dilanjutkan jadi tugas akhir, kan lebih baik kan gitu. Istilahnya kalian udah nyicil 1 semester kan gitu ya. Jadi ini dianggapnya sebagai mata kuliah untuk belajar. Nah, kalau tugas akhir 1 itu keluarannya udah proposal yang memang digunakan untuk tugas akhir gitu. siap-siap Bapak. Makasih banyak Bapak. Ya, paham ya? Oke, ada lagi yang mau nanya? 2019 dulu yang utama tadi. Yang ekivalensinya di 2019. Aman ya? Oke, sekarang gimana? Saya mau tanya Pak. Ya, gimana? Nah, kan jadi yang seperti dijelaskan Pak Seno tadi tentang medpen sama tugas akhir itu kan kita medpen itu penelitiannya dulu, nanti tugas akhir kan nyusun judul dan lain-lainnya seperti itu kan Pak. Medpen ini istilahnya ilmunya lah, kalian tahu ilmunya. Nah, medpen itu tugas akhir 1 itu real kalian melakukannya gitu. Nah, misalkan kan saya ini habis magang Pak, udah dapat project dari perusahaan, apakah itu bisa langsung saya angkat jadi tugas akhir saya Pak? Pertanyaannya, kamu sudah lulus mata kuliah metode penelitian dan pengembangan belum? Nah, itu belum Pak. Gimana Pak? Nah, karena belum, jadi kamu nanti ngambil metode penelitian dan pengembangan ini di sini. Ya, terus Ambil 2 mata kuliah, jadi kamu ngambil Metopon dan tugas akhir 1 bersamaan dalam 1 semester. oh jadi bisa Pak, gitu Pak? Bisa dua-duanya. Jadi langsung besok kamu ambil Metopon dan tugas akhir 1, langsung kamu jadikan keluarannya dari tugas akhir 1-nya adalah penelitian kamu yang sekarang ini yang kamu kerjakan gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Gak ada? Oke, lanjut ya. 2020. Nah, untuk angkatan 2020 sama jumlah SKS minimumnya 144. Mata kuliah tingkat 1 dan 2 yang sudah lulus tidak berdampak, artinya tetap diakui gitu ya. Jika ada MK wajib yang belum lulus pada kurikulum 2020, maka wajib mengambil MK yang diekivalensi pada kurikulum 2022. Jika MK pemrograman web ya yang diambil di semester lalu, MK pemrograman web wajib diambil di semester berlangsung. Jadi artinya nanti semester depan bisa diambil gitu ya. Dan wajib diambil. Terus jika jumlah SKS kurang dari 144, maka dapat diambil dengan MK kompetensi MK wajib dulu, prioritasnya adalah MK wajib, baru nanti MK pilihan yang belum pernah diambil ya. Kalau angkatan 2020 ini kan di tingkat sekarang masuk ke semester 5 ya. Nah, semester 5 kalau lihat di sini kurikulum ya. Kurikulum lama. Nah, di kurikulum lama kan kalian harusnya ngambil pemrograman web. Nah, tapi karena pemrograman web ini diubah ke semester 4,
Artinya kan kalian jadi nggak ngambil kan, jadi nggak dapat pemrograman web. Nah nanti kalian wajib mengambil pemrograman web di semester 5-nya. Jadi di semester 5 ini, karena tidak ada pemrograman web, adanya kan pemrograman web di semester 4 nih. Nah nanti semester 5 ini ditambah dengan pemrograman web. Jadi kalian wajib ngambil pemrograman web. Itu untuk aturannya. Terus SKS yang kurang diambil dengan dari prioritasnya ada MK wajib dulu, baru setelah MK wajibnya terpenuhi bisa ngambil mata kuliah pilihan. Oke, ini untuk angkatan 2020 seperti ini aturannya. Ada pertanyaan? Oke, ini ada yang tanya lagi. Pak tanya, metopel dan tugas akhir 1 itu totalnya berapa SKS? Nah, metopel itu 2 SKS, tugas akhir 1 itu 2 SKS. Jadi kalau digabung ya jadi 4 SKS gitu ya. Kalau di kurikulum lama hanya ada metopel aja, jadi 2 SKS. Nah, kalau sekarang metopel sendiri, tugas akhir sendiri, tugas akhir 1 sendiri. Itu 4 SKS. Gitu. Jadi lebih banyak pertemuannya kan lebih mantap tuh bikin penelitiannya. Kalau yang bersamaan ya yang tingkat yang 2019 sebenarnya yang banyak berpengaruh nanti. Oke, ada di angkatan 2020 ada pertanyaan? Aman? Oke, next ke angkatan 2021 kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini untuk angkatan 2021. Sama jumlah SKS minimumnya ada 144. Mata kuliah pada tingkat 1 yang sudah lulus tidak berdampak, gitu ya. Jadi kalau yang sudah lulus di tingkat 1-nya ya udah ditutup, bukan ditutup, saya diakui gitu ya. Terus tingkat 2-nya menggunakan kurikulum 2022. Nah, jika ada MK yang belum lulus pada kurikulum 2021 pada semester 1, jadi wajib diambil MK yang diekivalensi pada kurikulum 2022 gitu ya. Misalkan 2021 belum di kurikulum lama di tingkat 1-nya kalian di semester 1-nya ada yang belum lulus gitu ya. Itu berarti wajib mengambil wajib diambil mata kuliah yang belum lulus itu. Tapi kalau mata kuliahnya sudah diekivalensi ke kurikulum yang baru ya itu disesuaikan dengan ekivalensinya. Gitu ya. Terus beserta MK pengantar industri ini tidak ada industrinya ya, pengantar MTL. Jadi pengantar MTL diambil kalau tidak lulus mata kuliah pengantar gitu ya. Nanti bisa mengambil MK pengantar industri MTL atau MK pengantar MTL. Terus MK interaksi manusia dan komputer wajib diambil semester yang berlangsung. Ini sama. Ini kan kalau yang angkatan 2021 ya, kan sekarang masuk ke semester 3 gitu ya. Semester 3 ini. Nah, di semester semester 3 ini atau di ini kan sebenarnya ini bisa dihapus karena ini aturan ini untuk yang kemarin. Ini ada perubahan sedikit, sorry. Jadi sorry, tadi yang IMK gak jadi. Yang IMK itu nanti bisa diambil di semester 4 ya. Jadi tidak masalah kita.
Terus ini, jika belum lulus MK Pancasila dan Kewarganegaraan, maka wajib mengambil MK Pancasila di semester 2 dan MK Kewarganegaraan di semester 3. Artinya kalau yang belum lulus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, wajib mengambil mata kuliah Pancasila sendiri, Kewarganegaraan sendiri. Jadi tetap ngambil dua-duanya. Gitu ya, untuk angkatan 2021. Terus ini masih juga angkatan 2021. Nah, jika sudah lulus MK mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, maka di ekuivalensinya nanti yang tadinya 3 SKS berubah jadi 6 SKS karena Pancasila diakui, Kewarganegaraan juga diakui. Tapi bukan jadi 6 SKS ya, tetap diakuinya tetap tadi 3 SKS. Cuma mata kuliah MK Pancasila dan Kewarganegaraan tidak perlu ngambil lagi. Gitu. Terus jika sudah lulus MK Bahasa Indonesia pada kurikulum 2020, tidak perlu mengambil Bahasa Indonesia pada kurikulum 22. Sama ini karena sudah diferensi. Nah, jika sudah lulus MK Bahasa Inggris 1 dan Bahasa Inggris 2, maka tidak perlu ngambil mata kuliah kurikulum bahasa Inggris di kurikulum 2022, nggak perlu lagi. Sama karena sudah diekuivalensi. Ini sama. Jumlah SKS kurang dari 144, maka dapat dipenuhi dengan mengambil MK wajib dulu. Oh, ini salah. MK wajib gitu ya. Dan di sini harusnya MK wajib, sorry. MK wajib itu prioritas pertama, terus dilanjutkan dengan pilihan untuk sisanya gitu ya. Nah, ini untuk angkatan 2021 ada pertanyaan. Nah, ini ini ada tanya ya. Permisi Pak, menanya seperti berarti langsung untuk anak. Nah, tadi sama untuk yang anak walinya Bu Farah nanti akan diganti dengan dosen lain. Nah, harusnya ya secepatnya akan saya ganti. Nanti silahkan dipantau igrasiasnya dan nanti akan ada pengumumannya juga gitu ya. Jadi nanti silahkan dipantau. Jadi nanti untuk seterusnya dosen walinya akan diganti. Untuk yang dosen pembimbingnya Bu Farah, beliau sudah menyatakan bahwa beliau siap untuk membimbing sampai lulus gitu ya. Artinya yang sudah ke pembimbingnya Bu Farah, yang sudah ya, itu tetap beliau akan membimbing gitu sampai selesai. Gitu. Jadi kalau bimbingan tidak masalah untuk bimbingan karena Bu Farah kan masih juga di Surabaya ya, maksudnya masih di kuliahnya juga di Surabaya, jadi masih bisa untuk bimbingan gitu. Jadi untuk pembimbing masih bisa ke Bu Farah. Gitu, Ain. Ya. Oke, terus untuk angkatan 2021 yang sudah lulus MK Pancasila Kewarganegaraan semester 2 kemarin, tidak perlu mengambil Pancasila dan Kewarganegaraan. Oh, tidak perlu. Jadi otomatis di kurikulum baru MK Pancasila sama MK Kewarganegaraan itu otomatis sudah lulus, dianggap sudah lulus. Jadi artinya tidak perlu diambil gitu. Jadi tinggal ngambil mata kuliah wajib yang lain. Nah, nanti kalau masih ada sisa itu bisa diambil sebagai mata kuliah pilihan. Terus, Pak, kalau saya mau menghapus MK pilihan, apakah bisa seperti pengelola sinyal digital? Dan jika apakah mengambil setuju buat mengisi SKS tersebut? Nah, sistem sinyal digital kan sama-sama mata kuliah pilihan. Artinya kalau kamu mau hapus boleh. Tapi kamu berarti kan SKS-nya yang ditempuh berarti harus ditambahin juga dengan mata kuliah yang kamu hapus kan gitu ya. Artinya nggak masalah kalau pengen kamu hapus, tapi ya harus ngambil mata kuliah pilihan lagi yang lain gitu. Pak, terima kasih Pak. Gitu, oke. Oh ya Pak, apakah yang diambil matkulnya juga pilihan juga Pak? Diusahakan wajib dulu. Kalau wajibnya masih ada, wajib dulu. Kalau wajibnya sudah ada, sudah habis, baru pilihan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Tadi kayaknya ada yang resen, siapa ya? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini untuk angkatan 20 sih Pak. Mungkin tadi saya kurang jelas mendengarnya atau gimana, jadi mohon maaf. Kan di semester 5 itu ada mata kuliah analisis perancangan sistem ya Pak. Nah itu kami itu semester 4 itu udah mendapatkan Pak. Itu akan tetap dilanjut lagi atau hilang Pak mata kuliahnya? Oh bisa diganti?
Iya, nanti diganti dengan mata kuliah kan sudah kamu ambil nih. Artinya kan kamu masih ada slot apa SKS yang bisa kamu pakai untuk ngambil mata kuliah yang lain. Oh, berarti itu nanti jadi slot baru ya, Pak ya? Iya, jadi slot baru yang kamu pakai untuk ngambil mata kuliah pilihan yang mata kuliah yang lain. Ya diutamakan mata kuliah wajib dulu gitu. Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin tanya terakhir, Pak. Ya, jangan terakhir ya nggak apa-apa sih, santai. Yang Bapak bilang kita bisa mengajukan penghapusan mata kuliah itu berlaku untuk mata kuliah yang emang semester depan udah nggak ada atau berlaku untuk semua mata kuliah yang kita ingin hapus, Pak? Intinya gini, mata kuliah yang dihapus adalah mata kuliah yang jelek kan, misalkan dapat D gitu ya, dan di semester depannya itu nggak ada mata kuliahnya, atau di semester depannya itu jadi mata kuliah pilihan, itu boleh kamu hapus. Nah, dengan dihapus artinya kamu wajib untuk mengambil mata SKS-nya gitu. Misalkan yang dihapus 3 SKS. Berarti kamu di kurikulum baru kamu harus ngambil mata kuliah yang senilai 3 SKS juga. Gitu. Intinya seperti kayak kamu ngulang gitu ya. Kalau kamu ngulang, berarti kan kamu harus ngambil lebih lagi yang sebanyak yang kamu ulang kan gitu. Nah, itu bakal berpengaruh sama IPK nggak, Pak? Kalau misalnya gitu itu. Akan berpengaruh kalau nilainya jelek. Contoh ya tadi saya bilang, nilainya D nih. Terus di mata kuliah berikut semester kurikulum berikutnya itu sebagai mata kuliah pilihan atau sudah nggak ada malahan gitu ya. Saran saya itu dihapus saja. Jadi kamu punya slot untuk ngambil mata kuliah yang lain gitu. Ya berharapnya mata kuliah itu lebih baik kan daripada kamu hapus kan gitu. Kalau dapatnya lebih baik akan ningkatin IPK pasti. Tapi kalau dapatnya sama aja dapat jelek ya sama aja. Siap-siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Untuk ekivalensinya? Sebentar. Saya tambahkan sedikit ini. Itu yang kurang. Kalau saya tambahkan sedikit lagi. Ini aturan yang cukup penting. Makanya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Nanti saya, ini ada yang nanya juga. Pak izin, untuk yang masih sedang melakukan topen dan mau untuk semester 6 kemarin, apakah bisa 3,5 tahun? Bisa, Tria. Jadi tetap, setelah kan kamu udah ngambil metode penelitian dan pengembangan. Jadi kamu tinggal ngambil TA 2. Artinya kamu sudah lulus metode kan, jadi kamu ngambil TA 2. Nah, tapi itu kembali lagi, SKS kamu cukup atau tidak, gitu ya. Kalau SKS kamu nanti dengan ditambah dengan semester 7 itu 144 minimal ya, minimal 144, artinya kamu bisa lulus. Tapi kalau kurang dari 144 ya kamu nggak bisa, berarti tetap harus nambah semester gitu. Oke. Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini aturan
terbaru. Semua mata kuliah di kurikulum baru lulus dengan nilai minimal C. Kalau di kurikulum lama itu minimalnya adalah D untuk semester 1 sampai semester 6, 78 minimal C, kecuali mata kuliah MKDU seperti bahasa Indonesia, bahasa agama gitu minimal C. Nah, kalau sekarang di kurikulum baru semua nilai lulus itu adalah minimal C. Jadi kalau nilai D itu nggak lulus, harus ngulang gitu ya. Jadi kita akan meningkatkan standar kita gitu ya. Kita akan menaikkan diri kita dengan minimal lulusnya adalah C. Kenapa kita harus menentukan ini? Karena supaya ya kita juga makin value kita itu naik gitu teman-teman. Kalau kita kemarin value kita dengan nilai D aja udah lulus, sekarang kita nggak mau dong nilai D lagi. Kita value kita harus kita naikkan dengan standarnya minimal C sekarang gitu ya. Ini untuk yang kurikulum baru atau kurikulum 2022 gitu. Nah, terus lanjut ke perwalian. Nah, perwalian slotnya adalah tanggal 12 sampai 16 September 2022. Yaitu besok Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, silahkan hubungi dosen wali masing-masing untuk perwalian. Jadi ini kebijakan dosen walinya masing-masing ya. Jadi boleh bareng-bareng atau boleh bantuan. Bantuan itu artinya sendiri-sendiri perwalian jam yang berbeda gitu boleh, atau dikumpulkan dalam satu waktu boleh. Tergantung dosen walinya masing-masing. Gitu ya. Tapi slot untuk perwaliannya adalah 12 sampai 16 September karena minggu depannya adalah KLS gitu ya. Nah, saat perwalian, teman-teman wajib membawa transkrip yang sudah dicetak ya. Jadi transkripnya seperti di sebelah ini, yang saya tunjukkan di sebelah ini. Jadi, nah ini nggak tahu punya nilai siapa, ya ini cuma contoh aja ya. Jadi transkripnya adalah seperti ini. Jadi daftar nilai akhir hasil studi. Nah nanti transkrip ini yang akan sebagai acuan dosen wali dan kalian untuk melakukan ekuivalensi. Misalkan pengantar informasi sudah lulus, diconteng. Bahasa Inggris sudah lulus, diconteng kayak gitu. Jadi tidak perlu diambil. Yang sisanya berarti nanti perlu diambil gitu ya. Yang belum lulus perlu diambil. Nah, setelah buat transkrip, diskusikan mata kuliah yang akan diambil dengan dosen wali. Gitu. Terus setelah diskusi dan melakukan di sistem, nanti cetak berita acara ekuivalensi dan lengkapi tanda tangan. Nah, untuk perwalian ini wajib hadir teman-teman. Kenapa? Karena kalian nanti akan diskusi buat bewan dengan dosennya, dengan dosen wali kalian, dan setelah itu kalian mencetak berita acara dan tanda tangan. Tanda tangannya dosen wali, kaprodi, dan dekan gitu. Kalian, dosen wali, kaprodi, dan dekan. Jadi ada 4 tanda tangannya. Jadi kalian harus datang ke kampus gitu ya. Untuk supaya apa? Supaya lebih teliti. Takutnya kalau kalian online ada yang kelewat kan agak bahaya gitu ya. Karena ini berkaitan dengan nilai kalian, berkaitan dengan kelulusan kalian. Karena nanti harus 144. Takutnya kalau lebih dari 144 sih aman gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba pas mau sidang ternyata lu SKS-nya cuma 142 kan repot gitu ya. Makanya diusahakan bisa datang ke kampus dan diskusi dengan dosen walinya gitu ya. Baru nanti minta tanda tangan untuk berita acara gitu. Nah, ini tadi untuk perubahan dosen wali. Jadi kebijakan terbaru di prodi kita untuk angkatan 2021 yang tadinya beberapa dosen, sekarang semua angkatan 2021 dosen walinya adalah Pak Fauzan. Ya, jadi untuk angkatan 2021 nanti dosen walinya ke Pak Fauzan gitu ya. Nah, terus untuk anak wali Bu Anti dan Bu Farah nanti akan didistribusikan ke dosen lain. Nah, nanti ditunggu saja kabarnya karena saya belum sempat untuk lakukan perubahan. Dan ditunggu untuk yang anaknya Bu Anti dan Bu Farah. Gitu ya. Nah, nanti kalian waktu ke dosen wali, kalian bawa transkrip ini untuk dilakukan checklist tadi ya. Nah, nanti checklistnya akan seperti ini. Jadi misalkan,
oh mata kuliah di periode sebelumnya dia udah ngambil mata kuliah ini di ini bebas atau ambil. Kalau bebas artinya dia sudah diambil dan lulus. Kalau ambil artinya dia perlu mengambil pada periode berikutnya gitu ya. Jadi berita acara ini nanti yang akan kalian bawa untuk registrasi di KLS. Jadi nanti kalian tahu, oh kalian harus registrasi mata kuliahnya apa aja. Dan ini penting, kenapa? Karena nanti misal di kalian waktu mau sidang atau apa ada masalah gitu. Loh kamu kok belum ngambil mata kuliah ini? Loh ternyata mata kuliah ini sebenarnya sudah diekvivalensi. Buktinya adalah berita acara ini, gitu ya. Berita acara yang kalian bawa, yang kalian simpan. Bahwa mata kuliah yang sudah kalian ambil itu sudah diekvivalensi ke sini, gitu. Sebagai bukti dan itu sudah ditandatangani tadi kalian, dosen wali, kaprodi dan dekan, gitu ya. Jadi berita acara itu, ekivalensi ini itu penting gitu. Jadi perlu kalian sempatkan dan perlu kalian jadikan fokus ya di ekivalensi ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan gitu. Nah nanti kalau di sini misalkan kalau tadi ada yang di delete ya misalkan nilainya jelek perlu di delete, ya delete aja. Kalau memang nilainya tadi seperti yang tadi saya bilang jelek dan di semester di kurikulum baru tidak ada padanannya atau tidak ada ekivalensinya atau jadi mata kuliah pilihan boleh kalian delete. Kalau memang nilainya jelek. Tapi kalau nilainya baik dan itu mata kuliah wajib, mendingan jangan di delete gitu ya. Karena kadang kan harus ngambil mata kuliah wajib lagi kan gitu. Nah ini kebetulan ya contohnya seperti ini ya. Ini atau nilai siapa ya anggap aja ini ada nilai gitu kayak gini. Ini contoh aja. Nah nanti ada yang diambil. Jadi nanti checklistnya dengan dosen wali adalah di sini. Ambil atau bebas. Kalau bebas artinya sudah kalian ambil. Nah gimana dosen wali tahu kalau sudah bebas atau belum? Ya dengan kalian tadi membawa transkrip. Kalau kalian bawa transkrip kalian tahu. Oh ini mata kuliah algoritma pemrograman sudah pak. Checklist bebas. Lulus nilainya apa? Ya jadi kalian lihat. Kalau hanya mengada di sistemnya memang sudah ada, tapi kan kalian tidak tahu apakah ada yang kelewat nggak dari sistemnya gitu. Misalkan agama, loh kok di sini saya tuh di tempat saya sudah ada pak, tapi di sini belum ada. Nah itu nanti akan jadi catatan yang akan diperbaiki untuk monitoringnya tadi gitu ya teman-teman ya. Bisa saja sistemnya ngebug atau bisa saja sistemnya ada yang kelewatan atau mungkin kalian ngambilnya bukan di kelas IT tapi di kelas lain gitu sebelumnya gitu. Itu akan jadi evaluasi kita, akan jadi monitoring kita gitu. Jadi pentingnya kalian bawa transkripnya untuk itu gitu ya. Jadi nanti semuanya kalau saya harapkan sih biar bisa teliti dan tidak ada yang terlewat gitu. Kalau terlewat itu kasihan di kaliannya. Kalau kalian molor gara-gara kalian nggak teliti kan eman-eman gitu ya. Kalian akan nambah semester eman-eman gitu. Jadi nanti tolong jadikan perhatian buat kalian ya untuk perwalian. Dan untuk registrasinya nanti di minggu berikutnya. Gitu. Nah, terima kasih itu untuk pemaparan terkait kurikulum 2022. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita juga punya admin prodi IT. Nomor teleponnya ini bisa dihubungin ataupun lewat email IT gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Hilang. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Itu Mbak, apakah boleh meminta PPT-nya Mbak? Boleh, nanti akan di-share kok. Baik Mbak, terima Nanti kasih aku Pak. di-share semuanya ya. Oke, ada lagi? Pak, lembar evaluasinya tadi bisa di-download di mana Pak? Nah, lembar ekivalensinya itu tidak bisa di-download, tapi nanti kalian datang ke dosen wali, dari akun dosen wali akan muncul tadi itu, terus dari dosen wali nanti akan di-approve, dan kalau di-approve, nanti akan bisa kalian cetak. Oh, berarti kita hanya ke dosen wali membawa transkrip nilai saja Pak? Betul sekali. Jadi, pas. bawa transkrip untuk dilakukan pengecekan seperti dosen wali tadi. Nah, akun ini hanya ada di dosen wali. Oh, baik-baik Pak. Berarti nggak perlu bawa laptop juga Pak ya? Boleh bawa laptop, ya nggak Bu? Boleh kok, kalau mau bawa laptop boleh. Ya udah Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi?
Untuk registrasinya minggu depannya lagi ya, dari tanggal 19 sampai 23 itu registrasinya. Gimana? Ada lagi nggak teman-teman? Sudah jelas semuanya? Nah, sepertinya sudah semuanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ada pertanyaan. Oh aman, oke. Jadi minimal nilai C wajib ngulang apakah terjadi Pak? Maksudnya gimana? C ngulang apa enggak gitu ya? Kalau C nggak harus ngulang. Kalau di bawah C yang nggak harus ngulang. Misalkan dapat nilai D ya itu wajib ngulang. Tapi kalau C nggak ngulang. Pak, untuk pengambilan matkul wajib itu yang ketinggalan tetap menggunakan sistem ganjil genap. Ya tetap ganjil genap, tapi misalkan ada mata kuliah yang tadi seperti kayak yang memang urgent untuk dibuka ya nanti akan dibukakan. Jadi misalkan tadi yang di apa? Dia nah ini misalkan Metopen gitu. Dia belum lulus kan semester ini semester 7 kan Metopen kan ada di semester 6 gitu ya. Walaupun itu genap kan. Tapi akan dibukakan gitu untuk semester 7 karena kan harus ngambil Metopen gitu. Jadi nanti ada mata kuliah yang memang harus dibukakan untuk semester 7. Misalkan semester genap harus dibukakan untuk ganjil ya nggak apa-apa kalau memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi kalau masih bisa diambil di semester berikutnya ya ngambil di semester berikutnya. Gitu Wahid. Oke. Oke. Ini kan pemrograman mobile ya. Pemrograman mobile kan di semester ganjil. Wahid. Jadi bisa diambil di semester ganjil. Wahid, dengar ini? Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Mau ditanyakan? Aman? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke, mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan setelah lakukan registrasinya ya, lakukan perwalian sama registrasinya mungkin akan ada. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti akan kalau pas ngalamin biasanya nanti baru ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan sekarang kita akhiri. Terima kasih teman-teman sudah
datang di acara sosialisasi kurikulum. Untuk temannya yang tidak hadir mungkin bisa dikasih tahu. Terus nanti ini juga akan di-share di PPT-nya juga akan di-share, dan recordnya nanti juga akan kita masukkan ke YouTube-nya Prodi ya. Nanti silahkan bisa dilihat lagi kalau tadi kebetulan tidak menyimak atau ada yang kelupaan gitu ya, atau tidak ikut gitu. Bisa disebarkan ke teman-temannya yang tidak hadir juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika salah kata. Saya kembalikan lagi ke Pak MC. Silahkan, Pak Fauzan. Oke, terima kasih Pak Seno atas kesempatannya. Ya, ini jadi sudah dipaparkan ya untuk sosialisasi kurikulum 2022 yang baru kepada adik-adik 2018, 2019, 2021 sama 2021 ya. Berarti sudah ketiga angkatan ya berarti ya. Keempat angkatan 2020-2021 ya. Jadi saya rasa ini sudah antusias sekali ya. Ini dari keempat angkatan sudah cukup antusias. Dari yang bertanya hingga pertanyaan secara verbal dan secara tulisan. Jadi saya rasa insya Allah ini sudah paham semua ya. Jadi tambahan dari saya juga. Jadi selamat berjumpa lagi dengan saya untuk angkatan 2021 ya. Yang kemarin sempat bertemu fisika dasar ya. Jadi kita berjumpa lagi sebagai dosen wali ya. Jadi nanti saya sebagai dosen wali dari Mas dan Mbak 2021. Oke, terima kasih Pak Seno atas kesempatannya, dan adik-adik mahasiswa kata 2018, 2019, 2020 dan 2021 empat angkatan sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sama-sama.